Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Faisal Fikri, dosen di program studi kedokteran hewan Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran dan Ilmu Alam Universitas Airlangga. Saya tergabung dalam divisi kedokteran dasar veteriner, khususnya pada bidang ilmu fisiologi veteriner. Fisiologi veteriner merupakan mata kuliah di semester 2 dengan kode mata kuliah KHU 105. Sebagai seorang pendidik, saya berkontribusi secara maksimal memberikan dasar pengetahuan mengenai anatomi dari organ ginjal, fungsi organ ginjal, nefron dan sistematika filtrasi, suplai darah pada ginjal, dan pengaturan serta renal fraction dan glomerulus filtration rate. Capaian lulusan calon dokter hewan yang kompeten dalam penentuan kondisi homeostatis atau bisa dikatakan sebagai kondisi sehat, ini merupakan kemampuan yang nantinya akan dibangun untuk bisa menginterpretasi diagnosis secara tepat dan akurat. Bagi mahasiswa yang nantinya telah menyelesaikan kuliah ini, diharapkan akan dapat menjelaskan mengenai struktur anatomi pada ginjal beserta fungsionalnya. Mahasiswa dapat menyebutkan fungsi pengaturan pada organ ginjal dan sistematika filtrasi, ekskresi, reabsorpsi, senyawa organik, dan ion pada kondisi fisiologis. Mahasiswa juga dapat mengetahui gambaran sistem suplai darah pada ginjal beserta renal fraction dan glomerulus filtration rate. Dan nantinya setelah menyelesaikan kuliah fisiologi veteriner, mahasiswa mampu menguraikan konsep dan prinsip fisiologis dalam keadaan normal serta sistem kerja organ tertentu agar dapat digunakan untuk landasan berpikir kritis dalam menegakkan diagnosis dan tindakan terapi yang benar, baik, dan bertanggung jawab. Sebagai dosen dan pendidik, perlu komitmen yang kuat untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi terutama dalam bidang pendidikan. Saya mengajar teori dan praktek di bidang fisiologi veteriner baik di kelas maupun di laboratorium sebagai pengetahuan pragmatis dalam proses pendidikan. Pendidikan yang kuat, mahasiswa calon dokter hewan perlu didukung dengan sinergisitas dosen selaku fasilitator dan pendidik dalam hal riset dan melibatkan mahasiswa dalam penelitian yang beroutput karya ilmiah serta kemampuan analitis dari mahasiswa melalui hands-on di laboratorium dikomparasikan dengan teoritis dengan kondisi real dari pasien. Pengajaran praktikum kami lakukan melalui mekanisme pemeriksaan pasien di laboratorium terpadu di Vikia, dan mahasiswa diajak untuk terlibat langsung mulai proses preparasi hewan coba, penggunaan berbagai senyawa obat yang mempengaruhi fisiologis organ, sampai pada interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium dan dalam pelaksanaannya didukung dengan software simulasi yaitu PCOX. Pembelajaran yang komprehensif dan menyenangkan, saya berharap mahasiswa bisa memahami secara menyeluruh mata kuliah fisiologi veteriner dengan topik ginjal yang ada di dalamnya. Mata kuliah dasar memiliki tantangan tersendiri karena merupakan pondasi dalam membangun pemahaman di mata kuliah lebih lanjut. Salah satu tantangan yang saya hadapi adalah ketika mahasiswa kurang fokus saat sesi teori, mereka cenderung lebih semangat saat praktek berlangsung. Untuk menjawab tantangan ini, saya menyeimbangkan metode pengajaran dengan lebih banyak metode hands-on, dan saya memberikan penugasan melalui platform learning, hebat e-learning, serta penggunaan software PCOX guna mendukung visualisasi dan interpretasi perkuliahan maupun praktikum. Dengan visualisasi yang kuat, diharapkan muncul pemahaman yang lebih cepat dan tepat sebagai bentuk solusi metode pengajaran. Saya percaya bahwa suatu diagnosa yang cermat dan tepat merupakan hasil dari pemahaman dari fisiologi yang cermat dan komprehensif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada perkuliahan hari ini. Kita akan melanjutkan materi berikutnya yaitu mengenai ginjal ya. Jadi ginjal ini adalah organ yang sangat penting bagi tubuh kita karena dia memiliki fungsional yang sangat bervariatif dan memiliki peran penting di dalam ekskresi dalam metabolisme. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan apa yang kita pelajari menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, untuk materi hari ini, perlu kita ketahui bersama bahwa ginjal itu merupakan organ yang berjumlah dua atau berpasangan di setiap makhluk hidup.
Dan ginjal ini seperti kita ketahui bersama, posisinya adalah di sekitar vertebrae dengan kondisional terdapat sisi kiri dan sisi kanan. Nah, untuk fungsi dari ginjal itu sendiri, yang pertama adalah pengaturan keseimbangan air dan elektrolit. Jadi air dan elektrolit yang ada di dalam tubuh kita itu semuanya diatur oleh ginjal. Yang kedua adalah pengaturan konsentrasi osmolaritas cairan tubuh dan elektrolit. Jadi kita perlu ketahui bersama, sistematika tubuh ini tidak hanya mengenai keseimbangan air dan elektrolit, tapi juga osmolaritas, dan itu fungsional ginjal juga di dalam pengaturannya. Yang ketiga adalah pengaturan keseimbangan asam dan basa. Jadi pengaturan asam basa, pH tubuh, pH darah, dan lain sebagainya, controllingnya adalah di poin fungsional ginjal. Keempat, ekskresi hasil sisa metabolisme, nanti ada urea, ya, asam urat dan lain sebagainya. Itu ekskresinya adalah melalui ginjal. Yang kelima, pengaturan tekanan arteri. Yang keenam, sekresi hormon, dan yang terakhir adalah gluconeogenesis. Mungkin saudara masih ingat, gluconeogenesis itu adalah proses pembentukan glukosa baru dari senyawa selain karbohidrat. Jadi senyawanya bisa protein ataupun senyawa lemak untuk membentuk glukosa yang baru. Oke, selanjutnya kita bisa lihat bersama, ini adalah struktur anatomi dari ginjal pada hewan anjing ya di sini. Saudara bisa lihat bahwa ada struktur yang terhubung antara ginjal dengan ureter dan nantinya dihubungkan oleh vesika urinaria, baru nantinya dibuang melalui uretra. Nah, dalam bentuk urin. Proses ini adalah proses yang terjadi dan didukung oleh struktur anatomi dari komponen saluran mulai dari ginjal sampainya ke uretra. Ini dari penampang yang lain, saudara bisa lihat bahwa ginjal itu letaknya kiri dan kanan dan berpasangan, dan perlu saudara ingat bahwa organ-organ yang berpasangan itu adalah organ yang sifatnya adalah kompensatori. Jadi dia akan mengkompensasi fungsionalnya dari kerusakan di organ yang lain. Dalam artian kalau ginjal satu ini rusak, maka ginjal yang satunya atau yang sebelahnya yang masih sehat mengkompensasi dari tugas ginjal yang mengalami kerusakan. Untuk struktur anatomi berikutnya, saudara bisa lihat di sini bahwa ada sisi korteks dan sisi medula. Korteks itu bahasa Indonesianya adalah wilayah luar ya. Terus medula ini adalah bagian dalam. Antara medula dan korteks nantinya terhubung oleh suatu bentukan atau kondisional struktur anatomi, yaitu disebut dengan pelvis renalis. Nah, pelvis renalis inilah nantinya yang akan diteruskan menuju ke ureter dan ke vesika urinaria. Maka di struktur lanjutan di sini ada beberapa komponen lanjutan, yaitu piramid ya. Piramid ini termasuk ke dalam struktur bagian wilayah medula. Terus kolom Obertin, nah ini adalah celah antara piramid, dan ada kaliks ya. Kaliks ini yang menghubungkan antara piramid atau bagian medula dari ginjal dengan pelvis renalis, dan ada papila. Nah, ini nantinya yang sebagai bentuk struktur lanjutan. Tipe dari nefron itu sebenarnya adalah ada dua, yaitu cortical nephron dan juxtamedullary nephron. Untuk mengingat mungkin bisa diulangi bersama, cortical nephron dan juxtamedullary nephron. Nah, cortical nephron ini adalah jumlahnya 85% dari keseluruhan nefron. Jadi jumlahnya ini yang paling banyak kalau ditotal dari keseluruhan jumlah nefron. Dan khususnya dia lokasinya adalah di wilayah korteks. Untuk yang juxtamedullary nephron ini letaknya di luar renal medula, berarti wilayahnya adalah di bagian medula, mendekati korteks juga. Dan nantinya ada struktur khusus yang dinamakan dengan loop of Henle yang memanjang ke dalam sampai renal piramid. Nah, ada gambar untuk mempermudah pengamatan kita di dalam visualisasi dalam organ. Nah, nefron ini adalah struktur unit fungsional terkecil dari ginjal. Perlu diingat, unit fungsional terkecil dari ginjal. Dan di dalam nefron ini dimulai dari glomerulus, tubulus proximalis, lengkung Henle, tubulus distalis, dan ini yang dinamakan dengan ductus collectivus.
Perbedaan antara cortical nephron dengan juxtamedullary nephron yaitu adalah pada posisi lengkung Henle-nya. Kalau lengkung Henle-nya cortical nephron itu hanya terbatas masuk ke wilayah medula, hanya 1/3-nya. Tapi kalau juxtamedullary nephron itu bisa sampai memenuhi dari wilayah medula. Ini perbedaan signifikan. Jadi saudara bisa nanti membedakan di dalam struktur anatominya antara cortical nephron dengan juxtamedullary nephron. Perlu diingat juga bahwa di dalam fungsional nephron itu dikelilingi dengan arteri. Jadi ada proses pertukaran yang menjadikan ginjal ini merupakan organ yang fungsionalnya untuk ekskresi. Karena dalam proses ekskresi itu ada konektivitas antara arteri atau vena dengan struktur di dalam nefron. Dengan struktur ini nanti yang membantu proses difusi secara sederhana ataupun proses reabsorpsi, sekresi, ekskresi, dan lain sebagainya. Untuk struktur kompleksnya saudara bisa lihat bahwa yang berwarna merah ini adalah arteri ya. Dan yang berwarna ungu ini adalah pembuluh darah vena. Ada proses-proses yang terjadi mulai dari filtrasi yang terjadi di glomerulus, tubulus proximalis, absorpsi dan reabsorpsi termasuk sekresi, terus di lengkung Henle, baik segmen descendant ataupun ascendant, ini dia yang fungsionalnya untuk menyerap air. Selanjutnya dilanjutkan dengan tubulus distalis dan yang terakhir adalah ductus collectivus yang nantinya terhubung dengan calyx menuju ke pelvis renalis dan menuju ke wilayah ureter. Nah, untuk fungsi nefron itu sendiri adalah dia akan memproduksi berupa filtrat. Jadi kalau ada ngomong filtrat berarti kita tahu ada proses filtrasi. Nah, pertanyaannya siapa yang memfiltrasi dan menghasilkan filtrat di dalam nefron? Ternyata yang memfiltrasi itu adalah glomerulus. Khusus hanya glomerulus. Tubulus proximalis, lengkung Henle, tubulus distalis, bahkan ductus collectivus tidak memiliki kemampuan untuk filtrasi. Untuk reabsorpsi materi organik ini nantinya diampu oleh tubulus proximalis. Reabsorpsi air dan ion nantinya dilaksanakan oleh lengkung Henle ya, dan tubulus distalis, dan sekresi sisa metabolisme sampai ke wilayah tubulus nantinya adalah diampu atau dilaksanakan oleh tubulus distalis. Nah, untuk produksi urin dalam tubuh ini ternyata adalah mempertahankan homeostatis. Bisa kita bayangkan, ketika suatu hewan dia tidak bisa urinasi, maka yang terjadi adalah gejala klinis yang sangat signifikan. Mulai dari rasa sakit, terus ketidaknyamanan, bahkan dia akan mengalami anoreksia dan lain sebagainya. Maka tubuh sebenarnya sudah mendesain dalam bentuk fisiologinya bahwa terjadi regulasi volume dan komposisi darah nantinya dengan cara perpindahan beberapa ion, termasuk pembuangan atau ekskresi dari senyawa-senyawa organik. Nah, ekskresi sisa metabolisme apa saja, mulai dari urea, kreatinin, asam urat, dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi di dalam tubuh. Saya berikan gambaran skematis agar saudara lebih mudah untuk memahami bahwa yang pertama, struktur dari nefron itu adalah glomerulus, dan di sini ada tanda hijau ya. Tanda hijau ini khusus hanya untuk terjadinya filtrasi. Jadi filtrasi hanya terjadi di wilayah glomerulus saja. Sedangkan selanjutnya adalah tubulus proximalis. Nah, tubulus proximalis ini terjadi 3 kegiatan: water reabsorption, solute reabsorption, dan secretion. Jadi solute itu adalah zat terlarut ya, solvent itu adalah pelarutnya. Itu terjadi di tubulus proximalis. Selanjutnya di lengkung Henle hanya terjadi solute reabsorption atau water reabsorption. Hanya 2 komponen itu saja. Jadi tiap komponen dari nefron ini memiliki fungsional kerjanya masing-masing. Dan selanjutnya yang tubulus distalis ini ada solute reabsorption yang sifatnya adalah variable rate. Terus ada juga water reabsorption yang sifatnya variable rate. Dan nantinya adalah terjadinya secretion ya.
Dalam pembedaan antara tubulus proksimal dan tubulus distal, kalau dilihat fungsinya, tubulus distalis lebih tergantung pada kondisi tertentu di dalam tubuh, kebutuhan, menyesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kalau yang tubulus proximalis ini sudah paten. Kegiatannya ada 3, solute, reabsorption, water reabsorption, secretion. Nah, itu valid sudah terjadi di tubulus proximalis. Nah, selanjutnya struktur yang tidak kalah penting yaitu adalah ductus pengumpul atau collecting ductus. Nah, collecting ductus ini terjadi mulai dari secretion, mulai dari solute reabsorption, water reabsorption, dan sifatnya adalah variable rate. Ingat, yang perlu kalian ketahui, center point-nya pertama adalah di glomerulus ini hanya terjadi filtrasi. Ingat-ingat ya, glomerulus hanya terjadi filtrasi. Kalau kita ngomong nefron, maka mungkin nanti akan muncul sebuah pertanyaan, berapa jumlah nefron itu sendiri? Nah, nefron ini jumlahnya adalah 1 juta untuk per ginjalnya. Jadi saudara memiliki 2 juta nefron per ginjal yang ada pada tubuh saudara. Nah, panjang seluruhnya ini adalah 45 sampai 65 mm. Saudara tinggal mengalihkan saja 2 juta kalikan dengan 45-65 mm rata-rata. Maka saudara bisa membayangkan seberapa panjang dari nefron itu jika dihitung dengan kondisi jumlah dikalikan dengan panjang luas setiap nefronnya. Oke, kita mengejar di glomerulus. Glomerulus ini ingat ada struktur utama yaitu kapsula Bowman. Ya, kapsula Bowman ini dibagi 2, ada pars visceralis dan pars parietalis. Nah, dan ada 3 lapis di sini, ada lamina basalis, ada epitel pars visceralis, dan nantinya luas area filtrasi, kemampuan untuk terjadinya filtrasi itu adalah 0,8 meter persegi. Dan hasilnya nantinya dari kemampuannya karena saking kecilnya ukuran partikel yang bisa disaring, namanya bukan filtrasi lagi tetapi adalah ultrafiltrat. Karena saking kecilnya ukuran tadi. Maka di sini ultrafiltrat itu kandungan yang ada di dalamnya yaitu plasma dan protein. Oke, ini adalah letak untuk glomerulus. Kalau kita lihat dari gambaran histologi, ya, kita bisa lihat di sini, ini adalah sebagai sebuah struktur dari glomerulus, bahwa ada space di sini dan ada banyak pembuluh darah. Nah, ini yang menjadikan struktur anatomi ini untuk nantinya bisa memberikan efek filtrasi di dalam filtrat darah. Nah, dari struktur ini nantinya saudara bisa memahami bahwa ketika suatu partikel kecil saja itu tersaring, maka tidak mungkin yang namanya glukosa, protein ataupun lemak bisa ditemukan di dalam urin. Maka orientasi di dalam fisiologi saudara bisa menentukan sebagai basic kondisi diagnosa bahwa kalau di glomerulus itu strukturnya sangat kecil untuk menyaring, maka tidak mungkin kalau ditemukan di dalam urin. Maka kalau ditemukan berarti kejadiannya bukan fisiologis lagi, tetapi kejadiannya kita sebut sebagai patologis. Oke. Nah, ini untuk gambaran mikroskop elektronnya, saudara bisa lihat ada struktur khusus yang namanya adalah pedicles ya. Dan di sini bahkan darah pun tidak bisa keluar atau tersaring akibat adanya struktur dari glomerulus itu. Sehingga di dalam urin tidak boleh terbentuk adanya atau tidak boleh ditemukan adanya darah ya. Nah, ini untuk filter pressure, di sini strukturnya bisa kita lihat bersama bahwa ada tekanan dari darah yang menyebabkan terjadinya filtrasi yang dibantu oleh tekanan darah. Nah, tekanan di dalam glomerulus itu adalah sekitar 10 mm per Hg. Berikut itu adalah materi yang bisa saya sampaikan untuk fokus di dalam mata kuliah fisiologi veteriner dengan topik ginjal. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Silakan, barangkali ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, silakan mengangkat tangan dan disampaikan apa yang menjadi pertanyaannya. Ya, silakan. Perkenalkan dokter, saya Valinka, izin bertanya.
Apa yang membedakan tubulus proximalis dengan glomerulus, terus lengkung Henle, tubulus distalis, dan ductus collectivus? Itu pertanyaan saya, dokter. Oke. Terima kasih. Pertanyaan yang menarik dari rekan saudara. Kita berikan aplaus. Kita harus tahu sebuah struktur tentunya adalah untuk menentukan kondisi fisiologisnya, baik dari struktur itu maupun fungsionalnya. Maka untuk membedakan antara tubulus proximalis dengan struktur yang lain, ada keunikan. Terutama agak sulit kalau kita membedakan antara tubulus proximalis dengan tubulus distalis ataupun dengan lengkung Henle, bahkan dengan ductus collectivus atau tubulus pengumpul. Ternyata di tubulus proximalis itu punya struktur khusus yang dinamakan dengan brush border. Nah, brush border ini bisa saudara amati ketika dalam bentuk pengamatan mikroskopis. Jadi pengamatan secara makros itu kita tidak bisa mengamati, tetapi kalau pengamatan mikroskopis akan ada struktur khusus yang dinamakan dengan brush border, dan itu merupakan struktur yang hanya ada pada tubulus proximalis. Jadi mungkin seperti itu untuk pertanyaannya. Barangkali ada tanggapan yang lain atau hal lain yang perlu disampaikan, silakan. Ada pertanyaan lain, dokter. Ya. Lalu apa fungsi glomerulus di dalam ginjal sendiri, dokter? Oke, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa glomerulus ini memiliki fungsi yang sangat spesifik dan tidak dimiliki oleh fungsi-fungsi organ yang lain. Yaitu glomerulus memiliki kemampuan yang kita sebut sebagai filtrasi. Dan karena ukurannya sangat kecil, kemampuannya disebut ultrafiltrat. Sehingga itu yang menjadi ciri khas fungsi dari glomerulus dibandingkan dengan tubulus proximalis, lengkung Henle, ductus collectivus, tubulus distalis, dan lain sebagainya. Bagaimana untuk jawabannya, bisa mencerahkan? Baik, sudah bisa saya terima, dokter. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya, barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Ya, silakan, Dik. Terima kasih kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Hakim. Terus yang ingin saya tanyakan itu bagaimana ginjal dapat mengatur pH di dalam darah, dokter? Oke, menarik pertanyaannya. Ginjal ini memiliki fungsi utama, salah satunya disebutkan adalah untuk mengatur pH di dalam darah. Bahwa di dalam ginjal itu nantinya ada proses transfer dari ion. Nah, ion ini ada dua ion penting yang memegang peran di dalam pengaturan pH, yaitu pertama adalah ion H+ sebagai representatif dari senyawa asam, dan ion bikarbonat sebagai representatif dari senyawa basa. Maka ketika tubuh punya kadar homeostatis, kalau di tubuh kita kan pH sekitar 7 ya, maka ketika pH kita terlalu turun, maka nantinya akan terjadi penambahan secara signifikan bikarbonat dari darah untuk dimasukkan ke dalam tubuh. Itu akan berkebalikan dengan ketika kita mengalami terlalu basa. Maka nanti akan ditambahkan pH asam ke dalamnya, yaitu ion H+ oleh fungsional dari nefron, terutama tubulus proximalis ya. Nanti untuk bisa merekondisi kondisi kembali ke titik homeostatis atau ke titik sehatnya. Oke, barangkali ada yang perlu ditanyakan kembali, silakan. Jadi misal pH-nya asam itu ion yang ditransfer itu ion apa, dok? Kalau asam, ion yang ditransfer itu adalah ion lawan dari pH asam itu, bikarbonat. Jadi di dalam makhluk hidup itu punya pengaturan yang kita sebut titik homeostatis tadi. Kalau titik homeostatis 7, maka tubuh akan merespon, salah satunya adalah toolsnya pakai ginjal tadi, dengan menambahkan ion bikarbonat ketika tubuh mengalami pH asam. Tapi ketika tubuh mengalami pH basa, ginjal akan menambahkan ion H+ atau ion asam. Mungkin bisa menjawab? Sudah cukup, dokter. Oke. Baik, terima kasih. Sekian perkuliahan dari kami, semoga memberikan manfaat. Tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter.
Itu tadi video rekaman pembelajaran mata kuliah Fisiologi Veteriner pada program studi Kedokteran Hewan Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran dan Ilmu Alam Universitas Airlangga. Video pembelajaran tersebut digunakan sebagai syarat dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.